Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan dari zaman dahulu sampai yang akan datang. Kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat Ramadan yang tengah kita jalani saat ini. Kemudian selawat beriringkan salam senantiasa kita kirimkan kepada Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para utusan ataupun para rasul, Sayyidul Anbiya, dan pemimpinnya para nabi-nabi, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa beliaulah kita semua bisa mendapatkan kenikmatan Islam dan iman hingga saat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa KMJ Mesir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Dikatakan oleh salafus saleh bahwa bulan Ramadan itu termasuk ke dalam bulan Sayyidus Syuhur atau pemimpinnya para bulan-bulan, di mana di bulan Ramadan itu sendiri memiliki berbagai macam keistimewaan. Dan salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah diampunkannya dosa-dosa umat muslim, baik siang maupun malam, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama sumiya Ramadan li'anna Ramadana yamrudu al-dzunub." Sesungguhnya dikatakan Ramadan itu atau dinamakan Ramadan itu dengan Ramadan karena Ramadan itu akan menghapus atau membakar dosa-dosa. Kemudian juga Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa atau siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, baik ia berpuasa menahan diri dari makan dan minum, maupun ia berpuasa menjaga dirinya dari perbuatan mungkar dan keji, menjaga anggota tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan dihapuskan oleh Allah seluruh dosa-dosanya baik yang telah lalu. Kalau kita melihat saat ini, hari ini telah sampai kepada kita tanggal 28 Ramadan. Berarti kita telah melewati atau telah berlalu 28 hari Ramadan juga. Maka sudah selayaknya kita melihat diri kita, sudah sampai manakah amal ibadah kita, sudahkah kita mengambil i'tibar, ataupun sudahkah kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan. Pemirsa KMJ Mesir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang datang setiap tahun. Tapi pertanyaannya, apakah umur kita akan sampai kepada Ramadan-Ramadan yang akan datang? Maka sudah selayaknya kita di sisa-sisa terakhir Ramadan ini menguatkan niat, menguatkan tekad untuk memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya,
supaya kita bisa berpisah dengan Ramadan husnul khatimah. Ramadan sendiri adalah bulan yang sangat mulia. Ramadan adalah bulan untuk perbaikan diri kita, perbaikan hubungan kita kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa sendiri memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah imtisalu awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian takwa juga ada bermakna al-khauf, semacam rasa takut untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian juga ada memiliki makna as-sabr, semacam perasaan sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan juga memiliki makna pengendalian diri, agar semata-mata semua perbuatan adalah berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntunglah bagi siapapun yang menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini serta ibadah-ibadah yang lainnya dengan tujuan mengharapkan agar bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan berugilah atau merasa rugilah bagi siapapun yang menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka disinilah yang akan saya bahas sedikit tentang inilah golongan orang-orang setelah bulan Ramadan. Inti dari Ramadan itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah sendiri sudah berfirman, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Dan juga kata Habib Umar bin Al-Hafiz, intisari dari Ramadan itu sendiri adalah bagaimana dirimu setelah Ramadannya. Maka golongan-golongan orang setelah Ramadan ada 3. Golongan yang pertama adalah al-mujtahidun atau al-muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sebelum Ramadannya berbuat baik, melaksanakan ibadah, berzikir, mengaji, dan yang lain sebagainya. Kemudian saat datang Ramadan, mereka taat dan rajin untuk beribadah, siang hari berpuasa, malam hari mendirikan malam dengan qiyamul lail ataupun mengaji ataupun zikir. Dan setelah Ramadan mereka tetap istiqamah menjalankan ibadah-ibadah saat bulan Ramadan dan sebelum Ramadan. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang amal ibadahnya diterima. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang pertama ini, yaitu orang-orang yang mujtahidun dan orang-orang yang muflihun. Karena bagi mereka balasan adalah dijauhkannya dari siksa kubur, siksa api neraka, serta dimasukkan ke dalam surganya Allah. Adapun golongan orang yang kedua, mereka adalah orang-orang yang lalai, di mana sebelum Ramadan mereka lalai atau malas dalam beribadah. Dan di saat bulan Ramadan mereka malas-malasan, mereka tidak beribadah. Dan setelah Ramadan mereka jauh dari Allah. Mereka lalai, mereka sibuk dengan dunia dan sibuk dalam bermain-main serta sibuk kesibukan yang lainnya. Maka mereka adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Kam min sha'imin
Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atshu. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi puasa mereka hanyalah dianggap sebatas menahan diri dari lapar dan dahaga. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Adapun golongan orang yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang sebelum Ramadan sangat jauh dari mengingat Allah. Dan di saat bulan Ramadan sangat-sangat jauh tidak melaksanakan perintah dan tidak beribadah kepada Allah. Dan setelah Ramadan, mereka bahkan tidak ingat siapa itu Allah dan bahkan tidak tahu apa itu syariat-syariat Islam. Maka mereka adalah orang yang adol, orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari golongan yang ketiga ini. Sekarang pertanyaannya hanya satu. Kira-kira di tanggal 28 Ramadan ini, setelah Ramadan ini nanti, kita akan termasuk ke dalam golongan yang mana? Akan tetapi kita sebagai seorang yang mukmin dan muslim tidak boleh berputus asa. Karena agama kita adalah agama taubat. Andai kata hari ini kita lalai, maka kesempatan untuk kembali kepada Allah besok pagi masih ada. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat intisari dari syariat Ramadan ini, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, agar kita menghadap Allah kelak dalam perasaan bahagia. Dan mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, baik itu mengaji, baik itu puasa, baik itu berzikir, membaca Quran, tahajud dan sebagainya, mudah-mudahan menjadi bekal kelak kita menghadap Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menghadap Allah dengan wajah-wajah yang berseri, dengan batin yang bersih. Begitupun kita bisa dikaruniakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berpisah dengan Ramadan ini dengan sebaik-baik perpisahan dan tetap melanjutkan kehambaan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari salafus salih, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba selamanya, jangan menjadi hamba di saat Ramadan saja. Kenapa? Karena kalau kita beribadah kepada Allah dikarenakan bulan Ramadan, Ramadan akan berlalu. Akan tetapi kalau kita beribadah kepada Allah semata-mata untuk mengharap ridho Allah, ampunan Allah, maka Allah akan selalu ada. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat diri saya pastinya. Mudah-mudahan bisa memberikan ifadah dan manfaat kepada semuanya. Adapun lebih dan kurang, lebihnya semata-mata karena fadlun minallah, sedangkan kurangnya karena ketaksiran saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.